Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kasih Bapa yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nampaknya peribahasa yang kita ketahui saat ini juga dipegang oleh pemuka agama Yahudi. Pergaulan dengan orang yang suka mencuri akan menjadikan orang itu pencuri juga. Lingkungan pergaulan dapat mempengaruhi perilaku seseorang juga. Yesus yang dikenal sebagai seorang rabi atau guru, menurut mereka tidak pantas berada di lingkungan pemungut cukai yang disamakan dengan koruptor dan sebagainya, orang-orang berdosa, dan yang tidak menaati hukum Taurat. Sikap protes mereka tampak dalam cara mereka bersikap. Mereka bersungut-sungut. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Penulis Injil Lukas memberikan trilogi pengajaran tentang belas kasih Allah kepada para pendengarnya berkaitan sikap tradisional para pemuka agama Yahudi yang tidak berterima dengan cara Tuhan Yesus menerima orang berdosa dan para pemungut cukai. Baik dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, maupun anak yang hilang, Lukas menegaskan sikap pemuka agama Yahudi itu salah. Saudara-saudari terkasih, Gereja Kudus dalam pewartaannya hari ini mengedepankan perumpamaan yang ketiga, yaitu perumpamaan tentang anak yang hilang. Dalam perumpamaan yang pertama dan kedua, Lukas secara ringkas bagaimana gembiranya orang yang kehilangan baik domba maupun dirhamnya dengan pesta yang meriah, dengan kesimpulan, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan Yesus sedang menghadapi orang-orang yang merasa dirinya benar dan tidak sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang kali ini, Tuhan Yesus secara langsung mengumpamakan mereka sebagai anak sulung yang merasa benar dan tidak pernah melanggar perintah Bapa, dan orang berdosa sebagai anak bungsu yang memboroskan harta kekayaan Bapa dengan pelacur-pelacur. Drama penuntutan hak warisan oleh si bungsu yang berjalan mulus dihabiskannya hingga ia kehabisan hartanya. Bahkan untuk dapat mengisi perutnya pun tidak ada yang mempedulikannya. Anak bungsu ini teringat akan cinta bapaknya
lalu berniat pulang untuk bertobat. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan ini tidak terlalu banyak dibicarakan tentang dramatisasi tentang kehidupan si sulung, kecuali yang dapat kita dengar dari sungut-sungutnya kepada bapaknya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Sikap protes ini sesungguhnya menggambarkan sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tidak suka dengan Yesus, yang kumpul-kumpul dengan para pendosa. Lalu, pada kesempatan inilah Tuhan Yesus mau memberikan jawaban yang cocok dan yang diharapkan menggugah rasa mereka melalui perkataan Bapa yang baik, yaitu Allah Bapa sendiri. Kata Bapa kepada mereka, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Sikap yang harus dimiliki orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bukan dengan bersungut-sungut, melainkan bahwa mereka seharusnya bersukacita dan bergembira menerima orang berdosa dan pemungut cukai yang mau datang kepada Yesus untuk disembuhkan dari dosa-dosa mereka. Saudara-saudari terkasih, dalam masyarakat kita, penolakan dan tidak mau menerima mantan narapidana, mantan terhukum, atau orang yang dicap pernah berbuat dosa memalukan merupakan pemandangan yang sering bisa kita temukan. Para pemuka agama meminta umatnya tidak memperlakukan mereka seperti itu. Padahal di lembaga permasyarakatan misalnya, mereka dilatih dengan berbagai keterampilan agar setelah keluar dari penjara mereka bisa berkarya dan tidak menyusahkan orang lain. Namun, omong-omong dan bisik-bisik untuk menjaga jarak dengan mereka masih saja terjadi. Orang tidak bisa memaafkan kesalahannya, apalagi melupakannya. Suatu pagi, aku menerima WA di HP-ku begini. Orang yang paling cepat dalam minta maaf adalah orang yang paling berani. Orang yang paling cepat memaafkan adalah orang yang paling kuat. Orang yang paling cepat melupakan kesalahan orang lain adalah orang yang paling bahagia. Bagaimana pendapatmu? Kalau Anda sependapat dengan kata-kata bijak ini, Anda sudah mendengarkan dan mulai mengamini firman Tuhan Yesus hari ini. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Untuk menerima bertobatnya seseorang,
dibutuhkan kebesaran hati dan kerendahan hati. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berdosa? Memaafkan dan melupakan kesalahan sesama harus kita pupuk. Bukankah itu yang telah kita terima dari Allah? Apakah aku mau menerima saudara kita yang berdosa dan bertobat kepada Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, betapa murah hatinya Dikau. Itulah wajah belas kasih-Mu yang ditunjukkan Tuhan Yesus hari ini. Ajarilah kami untuk bersikap seperti Dia yang menerima orang-orang berdosa dan bertobat. Sebab Dia Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.